Halo, sahabat cerita senja. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang penuh kebahagiaan dan semangat. Di video kali ini, kita akan berbagi cerita yang pasti bikin hati kalian hangat, seperti keindahan senja yang selalu menemani setiap perjalanan kita. Jadi, jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian suka, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita senja selanjutnya. Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Di rumah tua berwarna krem di atas bukit selatan kota, Clarice tumbuh dalam kelembutan yang nyaris seperti mitos. Ayahnya, pensiunan pengacara, memperlakukannya seolah ia benda rapuh dari kaca. Ibunya, mantan penari asal Prancis, menyisir rambut Clarice seperti menyusun puisi. Mereka menamainya Clarice karena katanya, cahaya itu harus terdengar lembut. Dunia ini kasar, kata ibunya suatu sore, saat memasangkan anting giok ke telinganya yang masih kecil. Tapi kau tidak harus mengetahuinya, Cherry. Cukup tahu cara menghindar. Clarice tidak pernah mencuci piring, tidak pernah naik bus, tidak tahu cara membuka rekening. Hari-harinya diisi piano klasik, teh melati, dan selai murbei. Dunia luar hanyalah cerita. Sampai ayahnya meninggal mendadak saat membaca koran pagi. 3 minggu kemudian, ibunya menyusul, dilumat kanker yang diam dan lambat. Clarice, 23 tahun, duduk sendirian di rumah besar itu. Tanpa suara gelas teh, tanpa wangi parfum mawar, tanpa tahu caranya hidup. Ia menjual gaun-gaun ibunya. Menjual piano. Tapi rumah itu besar, dan diam-diam lapar. Ia kalah. Clarice menjual rumah itu. Ia pindah ke apartemen kecil di pusat kota. Dindingnya tipis, dan suara pertengkaran merambat dari ventilasi. Ia bekerja di toko bunga, lalu di kafe. Tangannya yang dulu hanya menyentuh renda, kini mengangkat ember dan mengepel lantai. Ia belajar kenyataan tidak pernah punya etiket. Malam-malamnya panjang dan dingin. Bayangan ibunya muncul di kaca jendela, tersenyum samar, diam seperti hantu. Suara ayahnya bergema membaca puisi Baudelaire. Tapi tidak ada suara yang bisa membayar sewa. Di usia 26, Clarice merasa hidup menelannya. Ia tak punya siapa-siapa, dan hanya malam yang menyapanya. Sampai ia duduk di bangku taman, dan seorang pria datang. Bau parfum dan rokok. Suara seperti embun yang patah. Kau terlalu cantik untuk sendirian. Clarice tidak menjawab. Tapi ia tidak pergi. Malam itu, ia dibawa ke bar kecil berlampu merah. Diberi anggur. Ditawari pekerjaan. Bukan pekerjaan yang dicantumkan di iklan, tapi pekerjaan yang tidak butuh ijazah. Hanya butuh diam. Ia menerimanya. Clarice belajar, tubuh bisa menjadi mata uang. Senyum bisa menjadi tirai. Cinta tak selalu datang dengan kelembutan, kadang hanya dengan amplop dan ciuman yang tak diminta. Ia berteman dengan wanita-wanita malam lain. Mereka punya nama panggung, Stella, Mona, Lily. Tapi Clarice tetap dengan namanya. Karena jika ia kehilangan itu, maka ia benar-benar tak punya apa-apa. Kenapa masih pakai nama itu? Tanya Lily, suatu malam di atap apartemen. Clarice menjawab pelan, karena itu suara terakhir ibu. Tak ada yang bicara lagi. Kota mendengus di kejauhan. Suatu malam, pria tua datang. Beda dari yang lain. Rapi. Sepatu mengilap. Mata seperti laut yang sudah terlalu lama dilihat. Ia tidak menyentuh Clarice. Ceritakan padaku, katanya. Siapa kau sebelum malam mengambilmu? Clarice terdiam. Lalu bicara. Tentang rumah. Tentang anting giok. Tentang ibu dan ayah.
tentang sunyi, tentang keputusan yang datang seperti banjir. Pria itu mendengarkan, lalu meninggalkan setumpuk uang dan pergi. Ia tidak kembali. Tapi malam itu, Clarice menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ada yang mendengarkan. Karena kenangan itu masih hidup. Musim semi tiba. Clarice membeli pot kecil, menanam melati di balkon. Ia berhenti dari tempat lama. Ia mulai mengetikkan surat untuk orang-orang yang tak bisa baca tulis. Ia cukup pintar. Ia juga mulai menulis tentang wanita-wanita kota. Tidak semuanya bahagia, tapi semuanya jujur. Seorang gadis muda datang suatu hari, membawa surat untuk ibunya yang lari dari rumah. Clarice membantunya menulis. Lalu berkata, apapun yang kau pilih nanti, jangan lupa siapa yang menyisir rambutmu dulu. Gadis itu tersenyum kecil, lalu pergi. Clarice menatap jendela. Kota masih gaduh, tapi kini ia tahu cara hidup tanpa menjual dirinya. Melati itu mekar. Ruangan kecil penuh wangi yang dikenalinya. Dan untuk pertama kalinya sejak kematian ibunya, Clarice tidak lagi sendirian.